Perkenalkan, saya Rayadi. NIM saya 35209142 dari Komisi E2 Polisi 3. Di sini saya akan review sebuah jurnal dalam rangka UAS semester 3. Saya dari Universitas Pelita Bangsa. Saya akan mereview jurnal yang berjudul Jurnal Bahasa Inggris yang sudah diterjemahkan dengan studi dan akuntansi pada industri dan karyawan. Langsung saja dari abstraknya, otomasi industri memiliki dampak positif atau negatif pada industri dan karyawan dalam pertanyaan besar. Tanpa otomasi dan teknologi, kita tidak bisa membayangkan kehidupan dan industri. Saat ini banyak perubahan yang terjadi di sektor industri demi meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam aktivitas sehari-hari. Untuk bertahan dengan globalisasi industri, otomasi sangat penting. Di sisi lain, mesin atau otomatisasi dapat menggantikan kepentingan manusia di tempat kerja mereka. Otomasi industri adalah salah satu peran penting yang memainkan bagian dari proses manufaktur, operasi, produksi, pengendalian di setiap sektor. Kita tidak dapat membayangkan sebuah perusahaan tanpa otomatisasi. Dalam skenario hari ini, hidup tanpa multimedia dan industri tanpa otomatisasi adalah hal-hal yang tidak dapat kita bayangkan. Meskipun otomatisasi dan robotika membuat pekerjaan lebih mudah, lebih aman, dan lebih cepat, tetapi entah bagaimana mempengaruhi tenaga kerja manusia dan secara tidak langsung kesejahteraan sosial karyawan. Otomasi yang ditemukan pada abad ke-18 tumbuh pada abad ke-19 dan sekarang dapat menggantikan campur tangan manusia dalam proses industri. Dan dari skenario itu, kita bisa memprediksi hari di mana tidak akan ada karyawan yang mengharapkan mesin di tempat kerja. Ini adalah tugas yang paling sulit untuk mengawal kepentingan manusia dan mesin di tempat kerja. Definisi dari otomatisasi. The Oxford English Dictionary tahun 2006 mendefinisikan otomatisasi adalah pengendalian otomatis pembuatan produk melalui sejumlah tahapan yang berurutan. Penerapan kontrol otomatis untuk setiap cabang industri atau ilmu pengetahuan dengan perluasan. Penggunaan perangkat elektronik atau mekanik untuk menggantikan tangga manusia. Definisi dari Ensiklopedia Britannica. Penerapan mesin untuk tugas yang pernah dilakukan oleh manusia atau semakin untuk tugas-tugas yang tidak mungkin dilakukan. Meskipun istilah mekanisasi sering digunakan untuk merujuk penggantian sederhana tenaga kerja manusia dengan mesin, otomasi umumnya menyiratkan integrasi mesin ke dalam sistem yang mengatur sendiri. Definisi karyawan. Karyawan adalah seseorang yang melayani orang lain berdasarkan kontrak sewa apapun, tersurat secara tersirat, lisan atau tertulis, di mana pemberi kerja memiliki keputusan atau hak untuk mengendalikan dan mengarahkan karyawan dalam perincian material tentang bagaimana pekerjaan itu akan dilakukan. Menurut Henry Campbell Whittam, Jude untuk tinjauan literatur. Dampak otomasi industri pada pekerja karena robotisasi pada pekerja industri dengan keterampilan dan pendidikan yang lebih rendah harus bertahan untuk pekerjaan mungkin berpengaruh karena robotisasi di industri manufaktur. Metodologi. Makalah ini mencoba menyoroti masalah dan dampak otomatisasi pada berbagai faktor dengan desain penelitian deskriptif menggunakan data sekunder yang telah disorot oleh berbagai peneliti dan praktisi. Berbagai makalah telah ditinjau untuk kontribusi penelitian tentang
Dampak otomatisasi metodologi penelitian yang digunakan penulis sebagai sektor dari berbagai negara dan konfederasi. Otomasi pada industri. Ada dua dampaknya. Yang pertama ada produktivitas dan probabilitas. Untuk produktivitas dan probabilitas itu Zeran dan Georgi tahun 2016 menyatakan bahwa produksi memainkan peran penting dalam meningkatkan upah, lapangan kerja serta keseluruhan permintaan mempengaruhi perekonomian sektor secara keseluruhan. Berkat robotika dan otomasi, produktivitas meningkat tidak hanya di tingkat perusahaan tapi juga di tingkat industri dan daya saing nasional. Untuk hasil dan kualitas, otomasi dan inovasi dan kemajuan teknologi mengaruh pada peningkatan jangka panjang dan efisiensi dan produktivitas yang mengarah pada peningkatan hasil dan kualitas. Adopsi teknologi menghasilkan penurunan biaya dalam investasi dan komunikasi, logistik dan rantai pasokan global menjadi lebih efektif dan lebih cepat. Semua ini akan membuka pasar baru dan bermanfaat dalam pertumbuhan ekonomi. Revolusi industri juga menyebabkan ketimpangan besar akibat perpindahan industri pekerja dan mesin. Selanjutnya, untuk dampak otomasi pada karyawan. Yang pertama, pada pekerjaan, dan upah sebagian besar dipengaruhi oleh robotika industri. Bukti bahwa pasar tenaga kerja lokal Amerika Serikat yang aktif dan robotisasi industri mengakibatkan besar dalam pekerjaan dan tingkat upah antara tahun 1997. Untuk kesehatan dan keselamatan, industri memiliki lingkungan berbahaya dan canggung yang tidak terhitung jumlahnya di mana-mana, yang mengarah pada kondisi kerja yang buruk dan tidak motivasi. Juga karena kelelahan pekerja yang disebabkan oleh aktivitas fisik dan kesalahan manusia dapat menyebabkan kesalahan produksi. Oleh karena itu, untuk menghindari masalah kesehatan dan keselamatan, berbagai jenis robot dikembangkan. Untuk keterampilan dan pengetahuan teknis. Dalam tren baru-baru ini, terjadi penurunan keterampilan menengah, pekerjaan berpenghasilan menengah yang terintegrasi dengan ketidakaktifan upah. Karena itu peluang peningkatan ketimpangan pendapatan. Seorang ekonom Martin Gues dan Anna Salomons tahun 2014 dalam studinya tentang polarisasi pasar tenaga kerja di negara-negara OECD terpilih pada tahun 1990-2010, jam kerja oleh tenaga kerja terakhir meningkat sebesar 5-15% poin. Otomasi menghasilkan peningkatan permintaan untuk kategori terampil yang lebih tinggi dibandingkan dengan tenaga terampil yang lebih rendah. Namun kategori keterampilan menengah, pendapatan menengah mencakup berbagai pekerjaan dan rangkaian pekerjaan terampil menengah dalam perawatan kesehatan, pemeliharaan, dan perbaikan mekanik, dan beberapa layanan sering berkembang seperti kebutuhan keterampilan dan pekerjaan yang secara tradisional tidak terampil. Dampak otomasi pada industri. Yang pertama, dampak positifnya. Salah satu dampak positifnya ada dua alasan utama untuk memperoleh teknologi dan otomasi adalah meningkatkan produktivitas dan meningkatkan keselamatan kerja dengan mengurangi tugas berbahaya di tempat kerja. Teknologi dan otomatisasi mampu mempertahankan nilai pekerjaan yang didorong oleh teknologi. Banyak ketidaksalahan yang berkembang dalam keterampilan pendidikan, pendapatan, dan kemampuan investasi.
Teknologi terutama berfokus pada perubahan konten tugas yang dilakukan oleh tenaga kerja alih-alih perpindahan pekerjaan. Ia mencoba menciptakan pekerjaan baru dan mencari keseimbangan pasangan kerja. Teknologi baru adalah pencipta banyak pekerjaan baru. Beberapa terkait langsung, sementara beberapa merupakan hasil dari peningkatan produktivitas, pendapatan, kekayaan, keuntungan, hasil yang meningkat karena teknologi baru. Dampak negatif otomatisasi industri. Di seluruh dunia, dalam otomatisasi sektor manufaktur dan jasa menggantikan konten pekerjaan sementara di sisi lain menciptakan pekerjaan tugas manual, kognitif, dan rutin. Dari berbagai penelitian ditemukan bahwa dampak negatif yang paling mudah terjadi adalah terhadap lapangan kerja, penurunan upah, kesempatan bagi pekerja berketerampilan rendah sebagai teknologi menghilangkan dan menggantikan jutaan pekerja di sektor manufaktur dan jasa. Perambahan otomasi pada industri karyawan. Sejak tahun 2009 telah dilakukan oleh ICRIEF bahwa konteks tugas manufaktur dalam pekerjaan industri India telah diotomatisasi dengan cepat. Hal tersebut dapat menimbulkan ketegangan, tekanan, dan stres yang besar pada karyawan, sehingga mengganggu kesejahteraan hidup. Selama dekade terakhir, diamati bahwa tugas rutin dan produktif yang terutama bergantung pada ketangkasan menurut dengan meningkatnya tugas aktivitas dan kognitif. World Economic Forum 2016 memperkirakan sebanyak 2 miliar pekerjaan global dapat digantikan oleh otomatisasi pada tahun 2030. Ini bisa menjadi kutukan bagi karyawan yang dibayar lebih rendah, terampil, dan kurang berpraktikan. Dampak otomatisasi tidak merata pada sektor yang berbeda, tingkat karyawan yang berbeda karena setiap sektor dan setiap otomatisasi persyaratan keterampilan teknologi berbeda untuk tugas yang berbeda. Thomas Frey tahun 2012 menyatakan bahwa 2 miliar pekerjaan dapat diotomatisasi pada tahun 2030 di seluruh dunia. McKinsey tahun 2017 mengilustrasikan nomor otomatis pekerjaan harus 400 juta sehingga 800 juta. Chris dan Michael 2015 melaporkan bahwa tidak ada hubungan antara penggunaan robot dan kehilangan pekerjaan. Untuk negara-negara yang diteliti pada tahun 1912, sebenarnya di dunia digital ini kita tidak dapat mengasumsikan pertumbuhan industri tanpa digitalisasi dan otomatisasi. Ketika teknologi dan otomatisasi digunakan dengan kombinasi yang tepat dari keterampilan dan pengetahuan manusia, tidak ada yang akan bertindak sebagai kutukan bagi karyawan dan majikan. Dalam dunia yang revolusioner ini, otomatisasi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi pekerja, menghindari tugas yang berbahaya dan berisiko, meningkatkan produktivitas, dan membantu mencapai tujuan industri. Alih-alih menyalahkan kemudian, seseorang dapat meningkatkan keterampilan pengetahuan tumbuh dengan globalisasi dan daya saing. Otomasi memiliki dampak besar pada karyawan, memberi kerja dan industri, tetapi tergantung pada persepsi orang bagaimana keberhasilan terhadapnya. Akhirnya otomatisasi itu sendiri dibuat dan diprogram. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dalam review jurnal kali ini. Terima kasih maaf kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.